Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 14 Juni 2020 kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judul dari penjelasan firman Tuhan ini adalah Anda tergoda juga. Sekali lagi, Anda tergoda juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, banyak sekali kebenaran yang bisa kita dapatkan dari kisah kejatuhan Hawa dan Adam ini. Tapi kali ini kita belajar satu pelajaran saja. Mengapa Hawa dan Adam bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama kita fokus kepada Hawa. Mengapa Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Inti dari kejatuhan Hawa ini adalah karena Hawa membuka diri untuk berdialog dengan ular. Sementara dia tidak cukup kuat memahami kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, karena Hawa membuka diri untuk berdialog dengan ular, sementara dia tidak cukup kuat memahami kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama yang dikatakan oleh ular. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini adalah firman Tuhan yang diplesetkan oleh si ular. Tapi menariknya ayat yang kedua dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Menarik, kata sahut di ayat yang kedua ini dari kata Ibrani watomar. Dari kata dasarnya amar, itu artinya berbicara sesuatu mengikuti secara langsung pembicaraan sebelumnya. Itu berarti adalah reaksi yang cepat. Reaksi yang cepat. Hawa memberikan reaksi yang cepat atas pernyataan dari si ular. Apakah ini salah? Apakah reaksi cepat itu salah? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukan masalah salah atau benar. Tetapi ini adalah masalah siap atau tidak. Sekali lagi, bukan masalah salah atau benar, tapi masalah siap atau tidak. Nah, ayat 3 membuktikan bahwa Hawa tidak siap. Perhatikan ayat yang ketiga dan bandingkan dengan pasal 2 ayat yang ke-17. Hawa menambahi kata raba di sana. Di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Padahal di pasal 2 ayat 17 tidak ada kata raba. Lalu Hawa mengganti kata pasti menjadi nanti. Di ayat yang ketiga dari pasal 3 dikatakan, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sementara di pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Hawa mengganti kata pasti menjadi nanti. Sepertinya Hawa mulai ragu di sini. Maka ketika ular kembali membalik firman Tuhan, Hawa takluk. Hawa jatuh ke dalam dosa. Di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan mengenai hal itu. Yang kedua, fokus kepada Adam. Rupanya tidak ada penjelasan yang panjang lebar mengenai Adam, kecuali dia ikut memakan buah terlarang itu. Artinya bahwa Adam mengabaikan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan dimakan. Tentu Adam mendengar dan jelas akan firman Tuhan ini.
Tapi Adam mengabaikan firman Tuhan dan ikut makan buah itu. Entah apa alasannya. Apa karena istrinya yang mengasihi, yang memberikannya? Apakah karena dia merasa tidak enak karena istrinya yang mengasihi itu, yang memberikannya? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Adam mengabaikan firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, godaan untuk jatuh ke dalam dosa ada di sekitar kita. Ada di sekitar Anda. Ada di sekitar saya. Oleh sebab itu, jangan berdialog kalau kita tidak siap. Jangan berdialog kalau kita tidak punya bekal firman Tuhan yang kuat di dalam diri kita. Misalnya, ketika kita mengalami masalah keuangan, tiba-tiba ada orang yang nawari untuk berbuat salah. Misalkan, curang dengan keuangan perusahaan atau memarkup laporan sehingga mendapatkan untung dari keuangan perusahaan itu, atau mencuri. Itu adalah tawaran, godaan di sekitar kita. Jangan beri kesempatan untuk berdialog. Jangan membuka diri untuk memperbincangkan, membicarakan hal itu. Itu namanya membuka diri untuk berdialog. Kalau kita tidak siap dan firman Tuhan tidak kuat tertanam dalam diri kita, kita akan jatuh. Misalkan ajakan untuk nonton BF, misalkan Blue Film bagi anak muda. Kalau Anda tidak siap dengan firman Tuhan dalam diri Anda, jangan berdialog atau jangan membicarakan itu sedikit pun. Nanti akan jatuh ke dalam dosa. Dan jangan mengabaikan firman Tuhan. Masalah sekecil apapun dalam hidup Anda, jangan mengabaikan firman Tuhan. Seakan-akan Anda kuat menghadapi masalah itu. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Walaupun masalah yang Anda hadapi, yang saya hadapi itu terasa kecil, jangan mengabaikan firman Tuhan. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Hadapi masalah dengan firman Tuhan. Apapun itu masalahnya. Apapun itu pergumulan kita. Apapun itu persoalan yang kita hadapi. Hadapi dengan firman Tuhan. Mari kita menjadi pemenang. Mari kita menjadi pemenang. Jangan kalah oleh godaan. Oleh sebab itu jangan berdialog dengan hal-hal yang menjadi godaan bagi kita di sekitar kita. Jangan berdialog. Abaikan itu. Tetapi jangan abaikan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Apapun masalah kita. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan. Apapun masalah Anda. Saudara-saudari, pegang firman Tuhan. Apapun masalah Anda. Jangan mengabaikan. Maka Anda akan menjadi pemenang. Dan mendapatkan sukacita yang sejati. Hasilnya kita akan damai sejahtera dan dekat dengan sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus, tolong kami, supaya kami bisa menyimpannya, merenungkannya dalam hidup kami, dan melakukannya. Sehingga kami tidak kalah oleh godaan-godaan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda sudah mendapatkan berkat firman Tuhan ini, sampaikan. Berikan video ini kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada keluarga, supaya mereka mendapat berkat yang sama seperti yang sudah Bapak Ibu terima. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.